Oke, selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 2. Oke, kali ini ya kita akan membahas mengenai masih dalam topik besar elektrodinamika, yaitu kita bicara tentang arus listrik. Nah, sekarang kita coba akan membahas bagaimana cara kita menganalisis suatu rangkaian listrik yang sederhana. Nah, di sini kita akan memanfaatkan hukum Kirchhoff dalam menganalisis suatu rangkaian listrik ya. Jadi di bagian awal mari kita tinjau dulu bagaimana sih hukum Kirchhoff itu diberlakukan ya. Jadi yang pertama hukum Kirchhoff itu adalah kita bicara mengenai aturan percabangan. Aturan percabangan. Nah, bagaimana aturan ini? Misalkan saya punya kawat yang seperti ini ya. Ini ada sebuah kawat ke sini, kemudian dia terpisah misalkan seperti ini. Ini ada cabang, sebuah percabangan kawat atau kabel ya. Kemudian ada arus yang bergerak ya. Di sini ada I1, di sini ada I2, di sini ada I3. Misalkan ini arusnya menuju sini, kemudian I2-nya ke atas sana, I3-nya misalkan masuk ke sini. Itu ya. Maka menurut hukum Kirchhoff di sini katanya adalah jumlah arus listrik yang masuk percabangan harus sama dengan 0. Ya, jadi katanya adalah sigma I-nya harus sama dengan 0. Apa implikasinya? Implikasinya adalah berarti kalau kita di sini kita lihat ya, I1 kan arahnya masuk ke cabang, ke titik cabang, I2 arahnya keluar cabang, I3 arahnya masuk ke dalam cabang. Artinya adalah itu implikasinya berarti di sini total I yang masuk harus sama dengan total arus yang keluar. Itu ya, sederhananya kayak gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa adanya sifat kekekalan dari arus pada suatu titik percabangan. Nah, sekarang yang kedua adalah aturan loop. Apa sih loop itu? Loop itu adalah suatu rangkaian yang tertutup. Artinya adalah misalkan saya punya baterai di sini, kemudian kita hubungkan sama sebuah hambatan dan kembali ke sini ya. Jadi ketika seperti ini ya, ujung awal baterai kembali ke ujung akhir baterai, tidak ada titik yang tidak tersambung, maka ini namanya adalah rangkaian tertutup atau satu loop tertutup. Ini ada baterai ya, kita gunakan simbolnya adalah GGL di sini untuk baterai itu, kemudian ini ada hambatan R. Nah, maka di sini aturannya adalah katanya aturan loop itu penjumlahan aljabar dari perubahan potensial pada sebuah loop tertutup ya harus 0. Artinya adalah V-nya harus 0,
V itu misalkan ya di sini ya, berarti ya. Kalau ini ada titik A, maka beda potensial dari titik A ke titik A lagi sepanjang loop tertutup itu harus 0 ya. Ini adalah misalkan saya punya arusnya seperti ini. Jadi arusnya ke sini, belok ke sana, ke bawah ke sini ya, dan kembali lagi. Nah, implikasinya adalah beda potensial ini itu berasal dari baterai, GGL baterai ya, ditambah beda potensial pada ujung-ujung hambatan. Jadi ditambah pada ujung hambatannya ya, IR itu harus sama dengan 0. Begitu ya. Ininya dikurangin karena nanti di sini ada sifat keterbalikan arah perubahan potensialnya. Sehingga implikasinya adalah saya punya di sini persamaannya adalah sigma E sama dengan sigma IR. Ya. E itu epsilon, itu adalah GGL baterai dari baterainya. Kalau IR adalah arus dikalikan dengan hambatannya. Oke, ini adalah dua hukum Kirchhoff, aturan dalam hukum Kirchhoff yang akan kita manfaatkan untuk menganalisis rangkaian listrik yang sederhana. Oke, kita lihat ya, bagaimana sih pengaplikasiannya yang lebih detail dari aturan loop ini ya. Jadi kita lihat bagaimana kita mengaplikasikan aturan loop ini. Ya. Pengaplikasian aturan loop. Oke ya. Jadi misalkan saya punya sebuah sisi rangkaian seperti ini ya. Ada titik A di sini, kemudian kesininya ada hambatan, kemudian kesininya ada baterai, ini ada R, ini ada S1 misalkan ya, plus minus. Berikutnya saya punya di sini misalkan R2 dan berakhir di titik B. Ya, kemudian ada arus misalkan yang sedang bergerak pada sepotong rangkaian ini dengan nilai I. Maka saya bisa tuliskan bahwa di sini beda potensial antara titik A dan titik B yang sama dengan VA kurangi VB itu nilainya adalah sigma IR dikurangin sigma E. Ya. Seperti itu ya. Ini sama saja ya, karena sama dengan 0, intinya nggak ada masalah ya. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, cuman sekarang karena dia merupakan penjumlahan aljabar, maka tanda plus minus itu sangat penting. Nah, di sini kita akan tambahkan dua buah aturan berkaitan dengan tanda plus minusnya ya. Jadi, saya punya aturan tambahan. Nanti ini kita gunakan untuk mengaplikasikannya ya. Yang pertama adalah saya buat ini ya. Ketik saja mungkin biar lebih baik. Cukup ya sepertinya ya. Yang pertama adalah aturan hambatan. Di sini katanya adalah jika arah arus I itu searah
dengan arah jalan dari loopnya, ya, maka I-nya positif, kemudian berlaku sebaliknya. Ini yang pertama. Ya, saya perbesar. Ini yang pertama yang perlu diingat dengan baik ya. Ingat ya, arah arus I sejalan dengan arah loop. Ini poin utamanya. Maka arusnya positif. Yang kedua adalah saya punya aturan GGL. Ya, bunyinya adalah jika arah GGL searah dengan arah jalan dari loopnya, maka GGL atau epsilonnya ya, tuh, positif. Berlaku sebaliknya. Oke ya, ini yang aturan kedua. Kita juga punya seperti itu ya. Oke. Jadi arah GGL searah dengan arah jalan loop. Maka GGL-nya positif. Ini dua aturannya ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih arah arus, apa sih arah jalan loop, apa sih arah GGL ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita perlu pahami bagaimana masing-masing itu penjelasannya ya. Pertama adalah arah arus ya, arahnya dari arus listrik ya. Arah arus ya sama dengan ya arah dari arus listrik pada rangkaian. Ingat ya, dia selalu keluar dari positif baterai menuju negatif baterai. Yang kedua adalah ada arah jalan loop. Ya. Arah jalan loop itu adalah arah dari yang kita tanyakan ya. Jadi arah dari titik awal ke titik akhir yang ditanyakan. Contohnya lihat gambar di atas ini ya, yang A ke B. Misalkan kalau saya nanya di gambar ini yang di atas ya, berapa V dari A ke B? Oh, berarti di sini saya bisa bilang arah jalannya adalah dari A ke B. Berarti A ke B ke kanan kan? Berarti ini arah jalannya di gambar ini. Nah, ini arah jalannya. Ya, kayak gitu ya. Yang ketiga adalah apa itu arah GGL? Arah GGL itu adalah arah pendorongan muatan pada baterai. Jadi di sini arahnya saya sama saja. Ini mudah arahnya ya. Arah GGL itu adalah
dari kutub negatif ke positif. Gini contohnya ya. Saya punya baterai kayak gini, ini baterai. Ini ada baterai ya, positif negatif. Ini juga baterai sama, saya balik arahnya. Atau kayak gini, baterai. Atau kayak seperti ini. Plus, minus, minus, plus. Baterai, ini baterai, minus, plus. Nah, kemanakah arah GGL-nya? Ya, arah GGL-nya adalah dari min ke plus. Min ke plus, berarti ini ke sebelah kiri. Ini GGL-nya ke sebelah kanan, arah GGL-nya. Ini arah GGL-nya ke atas. Ini arah GGL-nya ke bawah. Itu ya. Itu adalah arah GGL-nya. Arah E-nya, dan sama seterusnya. Oke. Ini adalah aturan-aturan yang akan kita gunakan untuk menganalisis apa itu namanya? Rangkaian listrik ya. Kita ambil contohnya yang pertama ya. Oke, contohnya saya akan ambil. Saya punya sebuah potongan rangkaian, misalkan seperti berikut ya. Saya akan gambarkan potongannya. Misalkan seperti ini. Ada kawat di sini, kemudian ada hambatan 1, ada baterai 1, ada baterai kedua, ada hambatan kedua. Nah, kayak gitu ya. Sini ada titik, misalkan ini A, titik B, titik C, titik D, titik E. Ini adalah R1, min plus ini E1, plus min E2, ini R2. Kemudian misalkan ada arus listrik yang bergerak pada rangkaian tersebut dengan arah seperti berikut. Ini arah arusnya ya, misalkan. Sudah ada arah arusnya. Ya, pertanyaannya adalah kita ingin menentukan yang A, yang B, berapa V dari A ke E, berapa V dari E ke A. Ini yang mau saya cari. Ya, mari kita analisis. Langkah pertama adalah untuk mencari nilai VA ke E, VE ke A, ya persamaannya kita tuliskan. Atau begini, saya tuliskan dulu aja persamaannya. Berarti kalau saya mau tahu berapa VA ke E ya, yang A, VA ke E ya sama dengan sigma IR dikurangin sigma E. Dari A ke E ya. Jadi sigma IR kurangin sigma GGL dari A ke E. Sebelum kita menganalisisnya, kita harus menentukan nanti itu ini tanda-tandanya apa sih gitu ya. Maka langkah pertama adalah kita gunakan dulu aturan GGL, yaitu kita beri tanda dulu pada GGL-nya ya. Jadi coba saya gambarkan ulang di sini biar nanti lebih mudah kita menganalisisnya. Saya copy dulu. Ya, jadi nanti kita bisa dengan mudah menganalisanya ya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Kita lihat di sini ingin ditentukan dulu kemana arah GGL-nya ya. Arah GGL-nya adalah dari minus ke positif baterai ya. Berarti ini kita gambar di bawahnya ya. Ini adalah arah GGL1, yang kedua adalah ke sebelah kiri. Ini adalah arah GGL2. Itu arah GGL-nya. Berikutnya adalah arah jalannya. Kemana arah jalannya dari loop ini?
kita tentukan arah jalan adalah sesuai soalnya. Arah dari titik awal ke titik akhir yang ditanyakan nih. Soalnya adalah mintanya VA ke E. Berarti ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir, ya. Berarti arah jalannya adalah dari A ke E, ke sini arah jalannya. Saya bikin di bawah, agak panjang sini ya. Nah, ini adalah arah jalannya. Oke, sekarang kita coba ya, hitung. Berarti kita gunakan persamaannya, maka VAE sama dengan, yang pertama kan VIR dulu ya, apa namanya, I kali R dulu, maka kita coba kerjakan di sini. VAE berarti kita bikin kurung buka untuk IR-nya ya, lihat. Dari titik A ada arus yang bergerak melewati R1. Oke, berarti ada sini IR1. Kemudian C lagi, R-nya mana lagi dilewati? Ini ada E, skip dulu. Ini GGL, skip dulu. Maka nanti dia ketemu sama R2 kan? Maka nanti I juga di sini ketemu sama R2. Kalau semua R-nya sudah ditulis, maka kurung tutup. Dikurangi dengan arah GGL-nya sekarang kan ya. Kita lihat. Dari A ke E ada 2 GGL, yaitu GGL yang pertama dan GGL yang kedua. Kurung tutup. Ya, jadi kita lihat ya. Sigma IR berarti total IR-nya, IR1 dan IR2. Dan juga total GGL-nya 1 dan 2. Sekarang tinggal tanda plus minusnya. Bagaimana plus minusnya? Saya gunakan ini warna lain ya, agar terlihat cukup kontras nanti. Saya kasih warna merah lah ya. IR1 kita lihat. Saat lewat R1 kan I-nya ke kanan arahnya kan ya. Arah I ke kanan, arah jalan ke kanan. Karena arah I dan arah jalannya sama, menurut aturan arus, ya, gimana? Kalau arahnya sama, maka dia positif. Ya. Di situ. Jadi di sini positif. Kayak gitu ya. Sama ya, nih arah jalan loop ya. Nah, ini dia ya, arah, maaf, aturan hambatan maksudnya. Kalau arah I sama dengan arah jalan loop, maka I-nya positif. Yang kedua, kita lihat. Sama ya, I-nya yang lewat R2 kan dari kiri ke kanan juga kan ya. Arah I yang lewat R2 ke kanan sini, sama kan? Sama dengan arah jalan, maka dia positif juga. Berikutnya arah GGL-nya kita lihat. Arah GGL1 yang ini ya, ke sebelah kanan arah GGL1, arah jalan ke kanan juga, maka dia positif karena searah. E2-nya gimana? E2 GGL2-nya, arah GGL2 ke sebelah kiri, sedangkan arah jalan ke sebelah kanan. Karena dia berlawanan, maka dia tandanya adalah negatif. Seperti itulah. Nanti tinggal dimasukkan angkanya berapa yang ada. Kita peroleh nilai VAE-nya. Oke, kita coba lagi ya sekarang ya. Bagaimana kalau V dari E ke A? Kalau V dari E ke A sekarang yang B. V dari E ke A sama dengan persamaannya kan sigma IR kurangin sigma GGL. Oke, saya copy lagi rangkaiannya. Seperti tadi. Sini ya. Kita bikin. Tentukan dulu ya. Arah jalannya kemana? Arah jalannya sekarang? Soalnya minta dari E ke A soalnya. Berarti arah jalannya adalah dari E ke A. Arah jalannya berarti ini. Ya, ini adalah arah jalannya dari E menuju A. Kalau tadi dari A ke E.
Berikutnya adalah arah arusnya sudah ada. Sekarang arah GGL-nya tentukan lagi kayak tadi. Untuk GGL pertama, arah GGL-nya adalah min ke positif, ini. Yang ini ke sebelah kiri ya. Oke. Udah lengkap ya. Nanti kita bisa tuliskan berarti V dari E ke A sama dengan arusnya lewatnya adalah lewat R1 dan arusnya lewat R2. Dikurangin GGL1 dan ada GGL2. Tinggal tandanya sekarang kita lihat. I1 R1. Bagaimana tandanya? Lihat ya. I1 I kali R1 arahnya ke sebelah kanan sedangkan jalannya ke sebelah kiri. Maka karena berlawanan arahnya maka dia negatif. Dia bergerak I-nya nyampe sini masuk R2. I yang masuk R2 arahnya ke sebelah kanan, arah jalan ke sebelah kiri. Berarti dia negatif juga tandanya. Berikutnya adalah E1E2, GGL1, GGL2 ya. GGL1 arahnya ke kanan, jalannya arahnya ke kiri, maka berlawanan dia negatif. GGL2 arahnya ke kiri, jalan juga arahnya ke kiri, maka dia menjadi positif. Oke, inilah hasil dari yang kita hitung dengan memanfaatkan aturan-aturan dalam hukum Kirchhoff. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana mengaplikasikannya dalam satu rangkaian utuh, baik satu loop maupun loop yang lebih dari satu. Oke, demikian video bagian ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.